Saudara, bagaimana membaca arah politik pasca pertemuan elit PDI Perjuangan dan PKB? Efektifkah kegiatan Safari Puan untuk menjadi modal politik di 2024? Kita akan bahasnya bersama politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, Wasekjen PKB, Saiful Huda, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Bapak-Bapak, sehat selalu? Malam. Iya, saya ingin tanya untuk Caimin. Apakah dengan Prabowo Subianto atau dengan Puan Maharani? Kemarin sempat hangat betul dengan Prabowo Subianto, lalu kemudian kita tahu bahwa akhirnya ke Mbak Puan kemarin gitu ya, dengan politik pecelnya. Mas Saiful, Anda bisa jelaskan soal ini? Ya, teman-teman PDIP, Mbak Puan sangat menghormati betul kerjasama yang sudah dilakukan antara PKB dan Gerindra, karena itu diskusinya pada level bahwa PKB sudah membangun kerjasama politik dengan Gerindra. Itu pula yang disampaikan oleh Gus Muhaimin ketika beliau menyampaikan minta doa karena pas hari ulang tahun beliau bahwa beliau paling tidak minimal dan jadi cawapres. Jadi kalau saya tanyakan, Caimin itu ke Pak Prabowo atau ke Mbak Puan ya? Ya kemarin disampaikan itu, sekali lagi fatsun kita tetap dengan Gerindra karena kontrak politiknya dengan Gerindra. Gimana? Fatsun politiknya, fatsun kan sopan santun. Gimana? Ya, fatsunnya tetap memegang apa yang sudah kita tangani dengan Gerindra. Oke. Kalau kemarin dengan Mbak Puan artinya? Kan ini menerima safarinya Mbak Puan setelah kemarin. Jadi pasif. Sejauh ini saya boleh simpulkan ya, sejauh ini masih teken kontrak dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Kalau ada pimpinan parpol yang lain yang mau coba-coba untuk narik, ya lihat-lihat dulu gitu ya. Saya kira begitu, dan PDIP menghargai betul posisi PKB yang sudah koalisi dengan Gerindra. Jadi itu yang juga Mas Aiman. Ya. Itu yang disampaikan oleh Caimin juga kan, ketika ditanya teman-teman wartawan, Caimin cawapresnya Mbak Puan ya? Gitu. Ya saya tanya dulu sama Pak Prabowo. Oke. Jadi Mas Burhan udah tukar cincin dengan Pak Prabowo, tapi belum ada janur kuning, kurang lebih begitu lah. Ya, kalau dengan Pak Prabowo kan sudah hitam di atas putih, meskipun dalam konteks politik Indonesia yang sangat fluid, itu sangat mungkin kontrak di atas kertas tadi bisa berubah di tengah. Sebelum ada janur kuning lah, bilangnya begitu ya. Sebelum pendaftaran resmi ke KPU. Jadi apapun bisa terjadi. Termasuk misalnya PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra dan PKB. Dan soal capres dan cawapres bisa didiskusikan ulang kalau misalnya PDI Perjuangan masuk. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan itu kapal induk besar. Tapi kan begini, kan sudah tanda tangan, sudah ada perjanjian, kurang lebih begitu lah ya. Sudah ada MOU. Pindahnya gimana tuh? Itu bicara fatsun kan, bicara sopan santun. Ya, kan kita sering kali mendapatkan presiden kontrak politik di atas kertas berubah di tengah jalan. Apalagi masih sangat panjang perjalanan menuju 2024. Jadi lagi-lagi kontrak politik itu satu fatsun yang harus dihormati. Tapi lagi-lagi pula seringkali pelajaran memberikan semacam presiden di mana kontrak politik hitam di atas putih itu bisa berubah. Kalau gitu saya tanya begini, apa sih tujuan Caimin dan Pak Prabowo sejak dini sudah teken kontrak? Yang teken kontraknya kan partainya. Sementara capres-cawapresnya kan belum ditentukan dalam kontrak antara PKB dan Gerindra. Betul, tapi kan publik bisa membaca, oh ini pasti Pak Prabowo dengan Caimin gitu. Arahnya ke sana. Ya, belum tentu, Mas. Belum tentu. Jadi bahwa Pak Prabowo sudah menegaskan sebagai capres oleh Partai Gerindra dalam Rapimnas, iya. Tetapi siapa cawapres yang diinginkan oleh Pak Prabowo belum tentu juga dari Caimin, karena bagaimanapun Pak Prabowo pasti ingin melihat calon yang dipinang oleh Pak Prabowo nanti di 2024 sebagai pendamping, itu calon yang kita sebut saja sebagai winning ticket. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo Muhaimin itu winning ticket atau tidak? Nah, itu sangat ditentukan satu konstelasi jelang 2024, yang kedua lawan Pak Prabowo Caimin siapa? Nah, kalau misalnya
lawannya itu secara elektoral bisa dikalahkan, Gus Muhaimin punya potensi masuk sebagai calon pendamping Pak Prabowo. Tetapi kalau lawan Pak Prabowo itu lawan yang kuat, Pak Prabowo pasti mencari alternatif lain yang bisa melengkapi kekurangan elektoral Pak Prabowo, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya, kalau bicara soal KIB yang sudah terbentuk sebelumnya, ada PKB juga di sana kan, P3 dan PAN, lalu sekarang kontrak juga PKB dengan Gerindra, ini tentu masyarakat akan melihat, ini maunya PKB apa sih? Saya ke Pak Saiful dulu, Bung Saiful, nanti baru ke PKB Mas nggak Burhan. ada di KIB. Oh, mohon maaf. Golkar, PAN, Ya. dan P3, mohon maaf ya. Nah, kalau gitu saya tanyakan begini, artinya PKB dan Gerindra ini adalah dua partai yang hendak menyaingi dari KIB karena ada terbentuk dua poros minimal. Tinggal nanti siapa yang mau mengambil PKB dan Gerindra ini, apakah PDIP ataukah kelompok misalnya dari Demokrat, Nasdem, dan PKS? Ya, terkait dengan itu doanya Gus Muhaimin kepada Mbak Puan. PDIP sebagai partai pemenang harus, ya wajar kalau Mbak Puan harus nyapres sebagai calon presiden. Nah, kalau logika itu misalnya suatu saat perjalanan nggak ketemu dengan PKB Gerindra, berarti kan Bang Deddy PDIP bisa bangun blok poros baru sebagai partai papan atas, atau bahkan bisa mencalonkan sendiri gitu. Oke, saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apa yang bisa dibaca? Ada KIB, Golkar, PAN, P3. Sekarang misalnya Gerindra dan PKB. Arahnya mau kemana nih? Memang ini masih dalam proses pembentukan poros. Artinya sangat mungkin bisa berubah di tengah perjalanan. Nah, kalau kita lihat per hari ini memang ada kemungkinan 4 poros, tetapi poros itu sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap PD Perjuangan. Apakah PD Perjuangan maju sendiri, misalnya dengan mengajukan Mbak Puan sebagai capres, dan itu secara teknis dimungkinkan, ataukah berkoalisi dengan partai lain. Kalau misalnya berkoalisi dengan partai lain, tentu bukan 4 poros, sangat mungkin hanya 4 poros masih mungkin itu? Gimana? 4 poros masih mungkin, Mas Burhan? Tergantung PD Perjuangan. Kalau PD Perjuangan maju sendiri 4 betul. poros mungkin. Jadi maksimal PD bisa Perjuangan 4 pasangan capres dong? Maksimal 4 kalau melihat konstelasi berdasarkan. Oke, ini informasi menarik ini. Oke. Saya ke 4 karena presidensial threshold masih 20-25%. Tapi lagi-lagi konstelasi itu tadi ditentukan oleh sikap PD Perjuangan. Maju sendiri ataukah berkoalisi dengan partai lain. Kalau berkoalisi dengan partai lain, maksimal 3. Maksimal 3. Itu pun bisa berubah menjadi 2 kalau terjadi rekonsolidasi kekuatan, terutama antara partai-partai pendukung pemerintah. Saya belum menghitung detail. Kalau Gerindra dan PKB cukup ya untuk mengajukan satu calon? Oh cukup, oke, baik. Baik, betul. Jadi 4. Cukup, kemudian Gerindra dan PKB cukup. Oke, jadi saya simpulkan 4 nih ya. 4 ini bisa memungkinkan. 1 PDI Perjuangan sendiri, porosnya sendiri, lalu Gerindra, PKB, lalu kelompok KIB, Golkar, PAN, dan P3, dan yang 3 sisanya adalah Nasdem, PKS, dan Demokrat. Demokrat. Jadi akan ada 4 pasangan capres maksimal ini. Jalan. Gimana Mas Burhan? Kalau misalnya ada yang berubah, misalnya Nasdem sama PD Perjuangan, ya nggak bisa itu. Dan berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, ya tentu bisa berubah lagi. Betul. Ini masih cair sekali. Saya ke Bung Deddy Sitorus. Bung Deddy, masih di mute kelihatannya. Sudah jelas Bung Deddy? Oh, nggak pakai nomor telepon ya, langsung Zoom ya? Iya, langsung Zoom. Anda sudah on air ini, Bung Deddy? Sudah. Baik. Bung Deddy, jadi ada 2 pilihan. PDIP mau maju sendiri atau menggandeng yang lain. Kalau PDIP maju sendiri, maka bisa jadi 4 pasangan capres nanti di 2024. Arahnya kemana? Ya, logikanya kan PDI Perjuangan lebih mungkin tidak maju sendiri ya. Oke. Kenapa? Berpikir kita kan negara gotong royong selalu. Kita percaya bahwa negara ini harus dibangun bareng-bareng gitu loh. Apakah itu sudah arahan pasti misal dari Bu Mega, tidak akan mungkin maju sendiri, Bung Deddy? Kenapa?
Apakah sudah arahan Bu Mega misalnya bahwa tidak boleh maju sendiri dan tidak akan mungkin? Atau masih terbuka peluang? Oh, kita kan bicara dari paradigma berpikir PDI Perjuangan ya. Jadi kalau itu kan Bu Mega belum pernah menyampaikan secara terbuka, secara resmi, tetapi itu kalau bicara sistem thinking di PDI Perjuangan pasti kita tidak maju sendiri. Oke, jadi masih terbuka kemungkinan. Terakhir sebelum saya ke Mas Burhan untuk menutup, apa yang kemarin dilakukan oleh Mbak Puan, tujuannya ke arah mana? Bertemu dengan Caimin, Bung Deddy? Oh, ini ke saya? Iya. Sorry. Silakan. Oh ya, kalau Mbak Puan pergi melakukan safari politik kan itu bagian dari tugas beliau sebagai ketua bidang politik di DPP PDI Perjuangan ya. Itu sesuatu yang memang beliau harus lakukan, apalagi menjelang pemilu. Jadi tentu saja pembicaraannya terkait potensi-potensi, peluang-peluang penjajakan ya, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat makro, bukan teknikal atau katakanlah bukan sesuatu yang bounding ya, tapi lebih kepada penjajakan. Oke. Apakah nanti juga akan mungkin misalnya ke koalisi misalnya Nasdem, kalau PKS sudah nggak mungkin ya, Demokrat misalnya? Saya kira tadi kan saya sudah bilang ya bahwa PDI Perjuangan itu berpikirnya selalu gotong royong ya. Sebisa mungkin tentu kita tidak akan maju sendiri kecuali memang keadaan memaksa untuk seperti itu. Tentu saja kita mau bareng-bareng gitu ya. Iya. Saya juga yakin sih Demokrat. Baik. Ya, Demokrat, PDIP bertemu Demokrat maksud saya. Terbuka, ya. Kenapa? Saya tidak yakin antara PDIP bertemu dengan Demokrat. Ya, saya tidak bisa membantah atau mengiyakan. Baik. Karena setahu saya sih Ibu Puan sebagai Ketua DPP bidang politik ya, hubungan kelembagaan tentu punya penugasan sendiri gitu. Saya tidak bisa mengkonfirmasi saat ini. Jadi beda Mbak Puan, beda Bu Mega. Anda mau mengatakan gitu ya? Oh tidak, tentu Mbak Mega melangkah kan sesuai arahan dari Ibu. Tapi kan namanya silaturahmi kan selalu dimungkinkan. Kecuali memang ada hal-hal yang sangat prinsip yang menjadi ganjalan gitu loh. Baik, terakhir saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, apakah mungkin PDIP sendirian atau tidak mungkin? Logika apa yang bisa mendasari itu? Kalau dalam pengalaman pilkada di Jawa Barat 2018 itu dimungkinkan. Tetapi kan pilkada tidak bisa dijadikan sebagai presiden dalam konteks pilpres. Betul. Dalam pilpres sejak 2004 sampai terakhir itu PDI Perjuangan tidak punya pengalaman maju sendiri. PDI Perjuangan selalu berkoalisi dengan partai lain. Meskipun secara teknis PDI Perjuangan cukup untuk bisa mengajukan capres. Jadi boardingnya sudah dipegang, tetapi pengalaman menunjukkan PDI Perjuangan tidak pernah maju sendiri. Jadi ya, itu dipegang pada pengalaman. Itu karena kita memang secara sadar memilih tidak maju sendiri, Mas. Jadi kalau Jawa Barat itu kan anomali karena pada saat itu kan ada sesuatu langkah-langkah politik yang akhirnya membuat kita tidak berkoalisi gitu loh. Jadi sinyalnya memang lebih kuat untuk tidak sendirilah begitu ya? Sinyalnya lebih kuat untuk tidak sendiri. Seperti saya bilang, membangun negara ini Bu Mega selalu berpesan, kita itu gotong royong, nggak mungkin sendirian bangun bangsa ini. Jadi maksimal 3 pasangan capres, atau seperti yang kemudian muncul di sejumlah media sosial, akan dipaksakan 2 pasangan capres, tidak ada yang tahu. Nanti kita akan lihat bagaimana kebenarannya di depan. Menarik untuk terus cermati. Terima kasih Bung Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, kemudian Bung Saiful Huda dari PKB, dan Bung Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.